Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Jenggot, sakit, kata Xiao Xiao. Xiao-chan tanpa sadar tertawa keras saat melihat itu. Xiao-yan tersenyum saat melihat itu. Setelah itu, dia berbalik ke arah Cailin, kirim seseorang ke Jiama dan bawa kedua kakakku, katakan pada mereka, ayah sedang menunggu mereka, kata Xiao-yan. Cailin mengangguk dengan lembut sebelum berbalik dan pergi. Sementara pasukan aliansi sedang memulihkan diri, Gu Yuan telah menemukan tempat untuk retreat. Semua orang tahu bahwa dia sendiri akan memantau klan Hun. Karena itu aktivitas sekecil apapun yang terjadi di alam Hun akan segera ditemukan olehnya. Namun aktivitas semacam itu tidak muncul, seolah klan Hun menjadi benar-benar tenang setelah mendapatkan Gyoku no Tuse. Beberapa hari lagi berlalu dalam sekejap mata saat pemantauan berlanjut dan aliansi akhirnya memulai tindakan selanjutnya. Ahli yang kuat dibagi menjadi beberapa kelompok sebelum terbang keluar dari alam bintang untuk mencari cabang sekte jiwa, dan mereka akhirnya menemukan cabang sekte jiwa satu demi satu, namun mereka menemukan ruangan di dalamnya benar-benar kosong, hanya beberapa ahli dari sekte jiwa yang menjaganya dan tidak menjadi ancaman. Di bawah pencarian yang sangat kuat oleh pasukan aliansi ini, semua cabang sekte jiwa telah dihancurkan, bahkan cabang langit dan bumi sekte jiwa yang paling penting juga telah dihancurkan. Xiao-yan dan lainnya mengerutkan keningnya saat melihat banyak cabang sekte jiwa yang kosong, sepertinya klan Hun telah memperkirakannya, karena itu inti spiritual telah dipindahkan. Selama periode waktu ini, Xiao Ding dan Xiao Li juga telah melakukan perjalanan melalui lubang spasial yang telah disiapkan dan tiba di alam bintang tidak lama kemudian. Adegan mengharukan segera terjadi ketika ayah dan anak bersatu kembali. Xiao-yan juga merasakan kegembiraan dari reuni keluarga yang sudah lama tidak dia rasakan. Dia juga menanyakan tentang masalah aliansi Yan yang dia bangun saat itu. Aliansi Yan telah menjadi faksi terkuat di bagian barat laut benua saat ini. Setelah menikmati waktu keluarga, Xiao-yan sekali lagi memfokuskan pikirannya. Masalah klan Hun yang telah mengumpulkan semua Gyoktu Si telah membebani dirinya. Meskipun dia saat ini telah melangkah ke jiwa tingkat D, namun masih kurang jika dibandingkan dengan sosok api hitam, bintang 9 Doseng. Karena itu sebelum klan Hun dapat menemukan rumah Dewa Kuno Tusi, dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Karena itu, dia akhirnya berniat menyerap manik petir emas yang disegel dalam tubuh Yiwa kecil. Setelah jiwanya melangkah ke jiwa tingkat D, dia sudah memiliki kemampuan untuk memperbaiki manik petir emas. Xiao-yan berdiri di depan sebuah makam yang berdiri di dataran jauh di dalam makam surgawi. Dia membungkuk dengan hormat ke arah makam sebelum mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Ada banyak tubuh ilusi di sekitar dataran, namun mereka tidak berani mendekat dalam jarak 10.000 kaki dari Xiao-yan. Ada rasa hormat dan ketakutan di mata mereka saat mereka melihat Xiao-yan. Dapat dikatakan saat ini Xiao-yan adalah pemilik makam surgawi setelah menelan inti jiwa makam surgawi sebelumnya. Jika aku bertemu musuh di masa depan, aku bisa menjebaknya untuk memasuki makam surgawi, pikir Xiao-yan tersenyum. Sebelum duduk bersila di depan makam, Suedao, bantu aku berjaga, jangan biarkan siapapun menggangguku, kata Xiao-yan. Dimengerti, jawab Suedao dengan hormat. Meskipun Suedao saat ini memiliki status yang cukup tinggi di dalam makam surgawi ini, namun beberapa tubuh ilusi lainnya jauh lebih kuat darinya. Namun mereka menyadari bahwa pemilik baru makam surgawi tampaknya memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Suedao. Karena itu, meski lebih kuat darinya, mereka menjadi sangat sopan padanya. Suedao juga senang menikmati perubahan seperti itu. Namun dia juga mengerti bahwa dia hanya meminjam kekuatan orang lain untuk tampil lebih kuat. Karena itu, dia tampak sangat hormat saat menghadapi Xiao-yan, seolah dia adalah bawahannya. Sementara tangan Xiao-yan membentuk segel, Yiwa kecil berkedip dan muncul di bahunya. Yiwa segera membuka mulut tanpa menunggu perintah Xiao-yan dan manik emas petir dimuntahkan dari mulutnya. Suara gemuruh keras muncul di langit setelah manik emas ini ditembakkan. Akhirnya manik emas membesar dan berubah menjadi naga raksasa dengan petir emas yang melonjak di seluruh tubuhnya. Banyak tubuh ilusi mengalami perubahan ekspresi setelah melihat naga petir emas memancarkan tekanan yang menakutkan di langit dan segera mundur. Mereka akan langsung meledak menjadi debu jika dihantam petir emas.
Xiaoyan sedikit tersenyum saat menatap naga petir emas yang dipenuhi dengan energi liar dan kekerasan. Jika dia berhasil menyerap energi liar dan kekerasan itu, bukan tidak mungkin kekuatannya akan dengan cepat meningkat. Segel di tangannya dengan cepat berubah sekali lagi, segera kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari dahinya sebelum akhirnya berubah menjadi avatar Xiaoyan raksasa yang bahkan lebih besar dari naga emas dan berdiri di langit. Naga petir emas, yang tidak memiliki kecerdasan apapun, tampaknya telah merasakan tekanan dari avatar raksasa membuat raungannya menjadi tidak lagi liar dan sekeras sebelumnya, bahkan petir emas di tubuhnya menjadi lebih redup. Avatar raksasa menatap naga petir sebelum mengulurkan tangannya untuk mencengkram tubuh naga petir. Melihat tangan besar yang meluncur ke arahnya, naga petir emas segera membuka mulutnya dan menembakkan bola petir emas dan dengan kejam menghantam tangan besar hingga menyebabkan ledakan keras. Namun, bola petir langsung terkoyak dan sepasang tangan besar langsung mencengkram tubuh naga petir membuat naga petir meronta-ronta setelah tubuhnya tertangkap. Banyak petir emas terus menyambar ke telapak tangan besar yang memancarkan serangkaian suara berderak, namun telapak tangan besar tetap tidak bergerak. Hancurkan, kata avatar raksasa saat menyaksikan naga petir yang berjuang dengan gila-gilaan. Segera kekuatan telapak tangannya melonjak hingga akhirnya menghancurkan tubuh naga petir emas, sebelum akhirnya berubah menjadi lautan cairan kental emas yang mengandung fluktuasi energi keras dan liar dan melayang di langit. Setelah munculnya cairan emas, Yiwa tiba-tiba melompat dari bahu Xiaoyan, tubuhnya bergoyang dan berubah menjadi kuali api besar. Setelah itu kekuatan hisap meletus dari kuali api dan menghisap lautan cairan emas ke dalam kuali api. Setelah tetes terakhir cairan emas jatuh ke dalam kuali obat, api lotus iblis di dalamnya segera melonjak dengan liar untuk memperbaikinya. Pada saat yang sama, Xiaoyan yang berada di bawah, memberi isyarat dengan tangannya dan banyak bahan obat terbang keluar dan melayang di langit. Saat ini Xiaoyan akan menggunakan manik petir emas sebagai bahan utama untuk memperbaiki pil bencana petir. Pil misterius tingkat 9 lainnya. Banyak bahan obat yang melayang di langit terus mengalir ke dalam kuali api dan langsung berubah menjadi kekuatan obat paling murni saat memasuki kuali api dan menyatu dengan cairan emas. Gemuruh petir terus bergema di dalam makam surgawi selama waktu penyempurnaan ini hingga berlanjut selama hampir sebulan di makam surgawi. Namun, hanya 6 hari telah berlalu di dataran tengah. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan menatap kuali api di langit dan tersenyum saat melihat cahaya keemasan menyebar di dalam kuali api. Ada pil obat yang melayang di dalamnya dengan banyak petir emas terus merembes keluar dari sekitar pil obat sambil mengeluarkan suara gemuruh. Apakah pil bencana petir telah berhasil disempurnakan? Pikir Xiaoyan dengan ekspresi senang saat dia melihat pil yang terbentuk. Dia berdiri dan melihat kuali api di langit yang mulai bergolak dengan kuat dan berkumpul menjadi awan petir ketika petir hitam muncul melewati awan yang berputar di langit. Itu adalah fenomena petir pil, pikir Xiaoyan tersenyum saat melihat fenomena yang akrab itu. Dia melambaikan tangannya dan rajaut muncul sebelum melesat ke langit dan memblokir petir hitam. Serangan petir hitam berlanjut selama sekitar 10 menit dan perlahan menghilang. Akhirnya, banyak kekuatan petir yang murni turun dari awan petir dan mendarat di pil emas dalam kuali api. Setelah kekuatan petir meresap ke dalam pil emas, jejak terakhir dari ketidakmurnian di dalam pil emas juga telah dimurnikan. Segera cahaya keemasan yang terang meletus dari dalam kuali obat hingga penutup kuali didorong terbuka, ketika pil bencana petir di dalamnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke langit. Xiaoyan hanya tersenyum saat melihat itu. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan sosok spiritual besar yang berdiri di langit mengulurkan tangannya saat menembus ruang kosong dan meraih pil emas. Tubuh spiritual besar kemudian menyusut dengan cepat dan pil emas melayang di depan Xiaoyan. Dia bisa merasakan kekuatan yang menakutkan di dalam pil bencana petir sebelum dengan cepat menelannya. Riak energi yang liar dan keras segera menyebar dari tubuhnya membuat angin pasir bertiup di atas dataran dan sebuah lubang besar dan dalam muncul di dataran dengan Xiaoyan berdiri di tengah lubang yang dalam itu. Sementara itu makam di belakang Xiaoyan terus berdiri kokoh di bawah dukungan pilar batu besar. Beberapa cahaya redup dipancarkan dari makam, melindunginya dari kehancuran. Cahaya kilat keemasan yang cerah terus melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan, sebelum akhirnya menyebar ke permukaan tubuhnya dan berubah menjadi gemuruh petir yang dalam. Sementara permukaan tubuhnya mengalami perubahan,
Xiaoyan juga merasakan kekuatan petir yang liar telah berubah menjadi banyak naga yang mengamuk di dalam tubuhnya, namun terlepas dari bagaimana naga menyerang, sebuah penghalang spiritual yang sangat keras segera memantulkan mereka kembali. Di saat yang sama, api lotus iblis segera menyebar di dalam tubuhnya dan langsung melahap semua naga petir dan menyempurnakannya, sebelum akhirnya berubah menjadi douqi murni yang bergabung ke dalam tubuhnya. Petir emas terus melonjak dari lubang yang dalam sementara Xiaoyan terus memurnikan energi liar, menyebabkan energi alam sekitarnya membentuk beberapa riak dan berkumpul di dataran makam surgawi. Itu adalah gelombang pasang dunia yang digerakkan Xiaoyan. Mirip dengan gelombang pasang dunia yang digerakkan Gu Yuan saat itu, banyak tubuh ilusi di sekitarnya nampak begitu tertegun setelah melihat gelombang energi di langit. Orang ini benar-benar lihai, hanya beberapa tahun dia mencapai Douseng, kecepatan ini sangat menakutkan, dia mungkin bisa mencapai puncak seperti Xiao Xuan, pikir Sue Dao tercengang. Gelombang energi yang melonjak berlangsung selama 10 hari penuh sebelum perlahan menghilang. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat gelombang energi di langit yang telah lenyap, cahaya keemasan nampak menyala di matanya. Bintang 7 Doseng, gumam Xiaoyan tersenyum puas, pil bencana petir benar-benar tidak mengecewakannya, dia akhirnya menerobos. Waktunya pergi, Hun Tiandi, aku ingin tahu apa yang kau rencanakan, pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya, dengan lambaian tangannya retakan spasial muncul dan menghilang ke dalamnya. Di satu ruangan besar nampak kabut hitam menyebar ke seluruh ruangan. Saat ini, sosok api hitam tengah duduk bersila di udara sementara api hitam terus merembes keluar dari tubuhnya. Di saat yang sama, satu demi satu kelompok cahaya terbang keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Itu adalah inti spiritual yang telah dikumpulkan oleh Sekte Jiwa. Saat itu, Xiaoyan pernah menyempurnakan sedikit inti spiritual itu dan membuat kekuatan spiritualnya mencapai jiwa langit yang sempurna. Namun saat ini setidaknya ada lebih dari 100 inti spiritual yang melayang di depan sosok api hitam. Tubuh sosok api hitam yang duduk di langit tiba-tiba mengeluarkan suara angin liar. Segera setelah itu api hitam segera melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Kekuatan hisap meletus dan menyedot semua inti spiritual ke dalam tubuhnya, menyebabkan gelombang fluktuasi spiritual yang menakutkan secara bertahap dipancarkan dari dalam tubuh sosok api hitam. Ruangan menjadi sangat terdistorsi ketika raungan yang dalam dipancarkan dari mulut api hitam yang tiba-tiba berdiri menyebabkan fluktuasi spiritual yang mengerikan segera meletus ke segala arah. Selamat atas kemajuan Tuan Api Hitam yang mencapai jiwa spiritual tingkat D, kata Hun Tiandi yang suaranya bergema. Sosok api hitam di langit tanpa sadar tertawa keras ke arah langit sebelum matanya dengan cepat beralih ke sosok di gunung di bawah. Hun Tiandi, sekarang waktunya untuk mengumpulkan 8 giok dan mencari tahu di mana tempat gua Dewa Kuno Tu Si berada, kata sosok api hitam. Hun Tiandi berdiri dengan tangan di belakangnya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat api hitam di langit dengan senyum tipis, sebelum mengambil langkah ke depan dan sekejap muncul di depan api hitam dan menatapnya saat berkata sambil tersenyum, tidak buruk, kamu akhirnya mencapai jiwa tingkat D setelah menghabiskan banyak usaha. Api hitam segera tertawa keras saat mendengar itu. Sebelumnya dia mengalami waktu yang sangat sulit untuk melangkah ke jiwa tingkat D, namun beruntung Sekte Jiwa telah menyempurnakan banyak inti spiritual selama bertahun-tahun ini, jika tidak dia belum akan mencapai jiwa spiritual tingkat D dalam waktu singkat. Tidak akan ada hasil tanpa usaha. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa menahan Gu Yuan. Namun jika kita berdua bekerja sama, tidak akan sulit bagi kita untuk mengalahkannya, kata api hitam tersenyum dingin. Hun Tiandi tersenyum dan mengangguk, matanya menjadi sedikit panas saat dia berkata, sepertinya sudah waktunya menemukan rumah Dewa Kuno Tu Si. Selama kita menemukannya, kamu akan mendapatkan pil tingkat D. Kamu akan dapat meminjam kekuatannya untuk menjadi yang terkuat di benua ini. Namun, kamu juga tidak boleh lupa bahwa ada juga sesuatu yang aku butuhkan di dalam rumah itu. Ini adalah kesepakatan kita saat itu, kata api hitam. Kamu bisa yakin, kamu dan klan Hun sangat erat hubungannya dan kami pasti tidak akan membohongimu, jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan bahwa rumah Dewa Kuno itu memiliki sesuatu yang kamu butuhkan, aku akan membantumu mendapatkannya, kata Hun Tiandi tersenyum. Api hitam mengangguk dengan kepuasan saat mendengar itu.
Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.